Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, dimanapun Anda berada, semoga Allah selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan bersyukur itu bisa menambah keimanan kita, dan tentunya nikmat yang diberikan Allah kepada kita semua juga akan bertambah. Amin, amin. Jadi dalam kesempatan yang baik ini kita akan meneruskan yang namanya bahasan huruf, ya, isinya lafaz bismillah, yaitu huruf kita bahas huruf satu persatu. Yang dalam video kemarin kita sudah membahas huruf alif yang menunjukkan adanya ahadiyah, terus huruf ba yang menunjukkan alam wahdah, lalu huruf sin yang menunjukkan wakidiyah, dan dalam kesempatan ini kita akan membahas huruf mim yang ada di lafaz bismillah. Ini untuk menyingkat waktu, ini langsung saja mohon didengarkan, karena antara huruf alif, huruf ba, huruf sin, mim itu saling keterkaitan. Kita harus pahami semua kalau ingin yang namanya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi huruf mim yang ada di lafaz bismillah itu menunjukkan adanya roh idhofi. Tentunya Bapak Ibu sekalian sudah tahu, sudah paham roh idhofi itu gimana, sudah sering saya bicarakan di video-video yang kemarin. Jadi roh idhofi itu, ya, yang menyatakan adanya manusia sejati, ya, manusia sejati, yaitu sejatinya yang jinaten kepada sejatinya tan kenoten wedar, yaitu jasad yang meliputi badan, ya. jasad yang meliputi badan, jasad itu yang tidak kelihatan, badan yang kelihatan, seperti ini, yaitu nyatanya adanya afngal sejati. Kalau orang Jawa menamakan penggawi. Jadi kebersamaan antara huruf sin, ya, huruf sin sama huruf mim yang ada di lafaz bismillah, ya, itu bisa menunjukkan adanya alam arwah yang pertama. Terus yang kedua adanya alam misal, yang ketiga adanya alam ajsam, dan yang keempat adanya alam insan kamil. Dalam video yang nanti kita akan bahas alam arwah itu apa, alam misal itu apa, alam ajsam itu gimana, alam insan kamil itu gimana. Kita bahas dalam video yang berikutnya nanti. Yaitu nyatanya asmanya Allah atau namanya Allah, yaitu nyatanya asmanya dzat mutlak, ya. Nyata asmanya atau namanya dzat mutlak, yang maksudnya nyatanya Muhammad yang jadi, ya, nyatanya Muhammad yang jadi gantinya dzat yang nyata. Ini maaf, bukan Muhammad Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi Muhammad Nur Muhammad. Jadi bisa dinamakan atau disebut dengan dohirnya itu Muhammad, dan hakikatnya itu adalah Allah, ya. Dohirnya itu Muhammad, hakikatnya adalah Allah. Atau bisa ini yang kelihatan ini Muhammad, yang menghidupi
yang kelihatan ini adalah Allah, seperti itu. Jadi kalau kita melihat dari dohir, ya, kita lihat dari dohir, obah tingkah atau polanya itu, maaf. Jadi kalau kita lihat dari dohir, pola tingkahnya dat mutlak, ya, pola tingkahnya adalah dat mutlak. Akan tetapi kalau kita lihat dari hakikatnya pola tingkahnya dat sejati. Karena itu semua bisa disebut kahanannya Allah atau kahanannya pangeran atau kahanannya dat belaka. Jadi sejatinya Allah itu tan asma Allah, sejatinya itu adalah dat, dan asma Allah itu adalah Rahman, ya. Asma Allah itu adalah Rahman, yang maksudnya nyatanya Muhammad itu nyatanya ngalam ajsam, ya. Nyatanya Muhammad itu adalah nyatanya alam ajsam, yaitu nyatanya asmanya Rasul yang berupa Adam Idofi, atau wujudnya adalah Adam Idofi. Jadi nama jisim yaitu jisimnya Allah, atau bisa disebut dengan jisim itu adalah negara atau rumahnya Allah, yang nyata adanya asma telu. Yang pertama adalah jasad, yang kedua urip, yang ketiga adalah Allah. Jasad yang seperti ini, urip yang ada di dalamnya atau roh, Allah itu yang menghidupi, yaitu intinya yang ada di dalam, yang menghidupi semua ini, itu adalah Allah, yaitu yang bisa disebut dengan asma telu itu, ya. Itu aku wujud tunggal, atau bisa disebut dengan dat mutlak, jadi badan dan nyawa nyata jadi satu, lalu bisa disebut dengan wujud mutlak dan dat mutlak, ya. Wujud mutlak itu dari Muhammad tadi, dat mutlak itu yang jadi hidupnya, yang menghidupi dat mutlak. Kalau sudah begitu, bisa disebut dengan rasa tunggal, atau bisa dinamakan kalimat syahadat luru, kalimat syahadat dua, yang maksudnya kalau sudah mengerti sejatinya Allah dan mengerti sejatinya Muhammad, atau sudah mengerti sejatinya dohir, atau sudah mengerti sejatinya batin, yaitu dohirnya Nabi, batinnya adalah wali, yang maksudnya dohirnya Muhammad, batinnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bisa juga disebut dengan jasadnya adalah Muhammad, hidupnya adalah Allah, atau bisa dinamakan dohirnya Kawula, batinnya adalah pangeran atau Gusti, yang maksudnya kalau sudah mengerti, ya, sudah mengerti marang sejatinya badan dan mengerti sejatinya hidup, yaitu nyata sejatinya Bapak dan Biung, Bapak dan Biung jalaran, sudah mengerti caraknya alif dan mengerti caraknya sin. Lalu kalau sudah sekali seperti itu, bisa diibaratkan yang namanya kayu loro pangnya siji, ya. Kayu dua, pohon dua, tapi rantingnya cuma satu, rupanya yaitu, atau bisa disebut dengan sifat jalal dan sifat jamal. Sifat jalal itu nurullah, sifat taulanang sejati, dan sifat jamal itu adalah Nur Muhammad, atau bisa disebut dengan wadon sejati. Saya ulangi sekali lagi, ya. Jadi sifat jalal itu adalah, ya, sifat jalal itu adalah nurullah, atau bisa disebut dengan lanang sejati,
Dan sifat Jamal, Jamal itu adalah Muhammad, atau bisa disebut dengan wadon sejati. Dan sifat Jalal itu kuasa mengeluarkan besi, dan sifat Jamal itu kuasa mengeluarkan batu. Ya, perlu dipahami, sifat Jalal itu kuasa mengeluarkan besi, dan sifat Jamal itu kuasa mengeluarkan batu. Jadi ya, campurnya besi dan batu itu akan menjadi yang namanya api. Jadi ibaratnya api itu campurnya raga dan hidup, yaitu perlu dimengerti. Karena kalau tidak mengerti masalah ini, kita masih dalam keadaan kafir inda Allah. Tapi maaf, bukan kafir inda nas, tapi kafir inda Allah. Jadi kalau sudah mengerti geni, tidak ada yang namanya api kalau tidak ada besi dan batu. Tidak ada anak kalau tidak ada yang namanya bapak dan ibu. Tidak bakal adanya wahidiyah kalau tidak ada akadiyah dan wahdah. Karena asalnya semua keluar dari akadiyah atau dat itu sendiri. Ini perlu dipahami betul ya. Jadi ringkasannya, akadiyah itu melahirkan wahdah, wahdah itu melahirkan yang namanya wahidiyah, dan wahidiyah itu akan melahirkan alam semesta ini. Akadiyah makomnya dat, wahdah makomnya sifat, dan wahidiyah makomnya asmo. Jadi ngalam semesta ini makomnya adalah afngal. Tidak ada afngal kalau tidak ada asmo. Tidak akan ada asmo kalau tidak ada sifat, dan tidak akan ada sifat kalau tidak ada dat. Karena semua afngal, asmo, sifat itu hakikatnya adalah dat itu sendiri. Karena itu semua itu cuma kepunyaan daripada dat. Jadi kalau kita sudah bisa fana dat, bisa fana sifat, kita sudah bisa fana asmo, kita sudah bisa fana afngal, lalu bisa kamal. Karena semua sudah kembali atau sudah bertempat ada dat itu tadi. Kalau sudah seperti itu bisa disebut dengan kamal, lalu bisa kohar ya. Yang maksudnya tohir ya, tohir batin sudah bisa kumpul jadi suwiji, dan bisa disebut loro ning tunggal atau telu ning tunggal jadi suwiji. Karena itu kita harus mengerti kumpulnya jasad, hati, roh, rasa Allah ya. Di dalam rasa sudah kayak kumpulnya ya lanang sejati kepada wadon sejati. Pada waktu itu besi atau besi dan batu, dan campurnya besi dan batu itu ibaratnya banyu nur alif dan banyu nurba, yaitu bisa disebut dengan insan kamil atau kamilul insan. Jadi asma itu yang dinamakan asma Rahman itu tadi. Lalu diteruskan ini dengan asma Rohim ya, asma Rohim. Asma Rohim, jadi asma Rohim itu ya asihnya Allah, yaitu nyatanya badan yang meliputi jasad ya, aran atau iya bisa disebut dengan jinatannya yang sejati, yaitu oralio, tidak lain cuma keluar dari sifat jalal dan sifat jamal. Jadi Rahman
Rahman Rohim. Yang Rohim ini tadi adalah asihnya Allah, yaitu nyata badan yang meliputi jasad, yaitu bisa dinamakan ya yang jinaten kepada sejatinya, yaitu tidak lain hanya keluar dari sifat jalal dan sifat jamal. Sepertinya Bapak Ibu sekalian tentunya sudah paham sifat jalal itu gimana, sifat jamal itu gimana. Jadi Rahman dan Rohim. Jadi Rohim ini ya keluarnya dari sifat jalal dan sifat jamal. Karena ini adalah ilmu sabdo larangan semua wali. Kita bisa medar ilmu ini karena cuma mendapatkan isyarah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ilmu ini saya kira mungkin ya jarang sekali diajarkan di pesantren-pesantren, di pondok-pondok, di lembaga pendidikan agama manapun. Karena itu kita harus pahami betul bahwa yang namanya berguru, kita harus ada gurunya. Bapak Ibu sekalian, jangan sampai hanya berguru kepada YouTube akhirnya berani medar ilmu kepada orang lain. Karena kalau tanpa guru justru ini akan menyesatkan. Kita harus benar-benar mencari guru yang benar-benar kita anggap mampu untuk membahas masalah ilmu apapun. Karena yaitu tadi, tanpa ilmu, berguru tanpa ilmu, gurunya adalah setan. Walaupun Anda berguru kepada ustadz, kepada kiai yang sangat tinggi ilmunya, tapi kalau cuma di YouTube, saya mohon sekali lagi, silahkan Anda mencari guru yang benar-benar mampu untuk mengajar kepada kita semua. Saya ingatkan sekali lagi, karena kalau kita belajar tanpa guru, itu berarti kita gurunya adalah setan. Saya kira dalam pembahasan masalah huruf mim pada malam hari ini sudah rampung dan jelas. Semoga walaupun cuma seperti ini bisa bermanfaat, khususnya bagi saya sendiri juga bagi sampean semua. Saya akhiri sekian. Kalau ada kurang dan salahnya, saya minta maaf kepada sampean semua yang sebesar-besarnya. Saya kira mengenai diri saya lebihnya tidak ada, tapi kurangnya ini sangat banyak sekali. Karena itu kalau ada yang kurang, silahkan Anda berkomentar. Saya akan menerima dengan lapang dada. Saya akhiri sekian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.